cara mengalahkan setan itu ada 3. Ini menurut hemat saya atau hemat ana, cara untuk mudah untuk mengalahkan setan itu pertama, dan ini juga arahan dari Allah dan Rasulnya, banyak sekali dalilnya. Yang pertama adalah sibukkan diri Anda dengan kebaikan. Sekarang ini, detik ini kita lagi ngapain? Belajar, nuntut ilmu, thalabul ilmi, sesuatu yang amat sangat mulia, betul enggak? Betul atau betul? Betul kan? Sempat enggak berpikir untuk berzina? Sempat enggak berpikir untuk minum khamr? Sempat enggak? Enggak kan? Kenapa? Kita punya senjata, perisai yang kuat sehingga setan ketika deketin kita mental-mental istilahnya. Maka ketika kita sholat, adzan itu setan lari terkentut-kentut ya. Jadi nggak mampu lagi menyerang kita. Jadi kalau kita sedang galau, itu justru malah kondisi waktu-waktu yang amat sangat enak untuk setan ketika dia nyerang. Ada satu hadis Nabi SAW mengatakan innama likulli amalin syirratun wa likulli syirratin fatrah. Setiap amalan itu ada syirrahnya, ada sesuatu yang membosankan, berat, sesuatu yang di titik jenuh. Betul enggak? Pernah enggak kayak gitu? Ini yang belum terbiasa ya. Mungkin ketika dia mau membiasakan diri untuk sholat tahajud, awal-awal berat. Tetapi ketika dia sebulan, 2 bulan belum terbiasa, maka dia sampai ke titik jenuh. Syirratun walikuli syirratun fatrah. Setelah itu dia jatuh, tidak mau sholat seminggu, sebulan, tidak mau sholat tahajud lagi, terus fatrah. Justru pada saat itulah syaitan masuk. Sebagaimana Nabi SAW setelahnya itu Nabi SAW mengatakan likulli amal syirratun likulli syirratun fatrah faman kanat fatratuhu ilallahi wa rasulihi faqad ihtada. Barang siapa yang masa fatrahnya, masa futur kalau bahasa kita ya, masa galaunya, masa stresnya, masa lemahnya dibawa kepada kebaikan yang lain, yaitu menuju kepada ridho Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqad ihtada, dia mendapatkan hidayah. Allah kasih pertolongan di situ. Faman kanat fatratuhu ila ghairi dzalika faqad halak. Barang siapa yang masa fatrahnya ketika jatuh dia malah tidak membangkitkan jiwanya untuk menjalankan kebaikan yang lain, maka dia mendapatkan kehinaan, mendapatkan kesengsaraan, gagal, kalah dengan setan. Ini hadisnya. Ini kalau kita bahas setan panjang banget, pembahasan sendiri masalah setan. Saya singkat ini apa? Sibukkan dengan kebaikan. Kedua, pastinya belajarlah agama Islam secara serius mendalam. Jangan setengah-setengah. Mentang-mentang sudah jadi doktor atau profesor ya, agama jurusan itu berhenti untuk belajar, tidak buka buku lagi, tidak buka Al-Quran lagi, baca hadis, maka dia akan jatuh lagi. Nah, orang yang betul-betul istiqomah, dia terus sampai akhir hayatnya, sampai bagaimana dikatakan Imam Ahmad tadi. Makanya hikmah ketika kita menghafal Quran, kaum muslimin oleh Allah Subhanahu wa taala, hikmah ketika kita menghafalkan Quran, misal kita menghafalkan Quran nih, itu semua manusia pasti ada lupa dari apa yang dihafal tadi. Dia sudah hafal 1 juz misalkan, kemudian dia tinggalkan 1 juz itu, tidak diulang-ulang, 1 juz itu akan hilang, betul enggak? Pasti itu hilang. Kenapa ada ketentuan atau takdirnya seperti ini? Maksudnya Allah Subhanahu wa taala menetapkan manusia itu ada masa lupanya. Kenapa? Karena Allah ingin, ini hikmahnya ya, yang bisa saya ambil dari ketika kita menghafal. Hikmahnya adalah kalau kita murojaah itu menguatkan jiwa kita lagi. Bukan hanya menguatkan hafalan, tapi menguatkan jiwa yang jatuh tadi. Dikuatkan dengan menghafal ulang. Atau bukan menghafal ulang, mengulang apa yang sudah dihafal. Kemudian ketika dia tidak ulang, dia akan lupa dan jiwanya akan jatuh lagi. Makanya ditekankan untuk mengulang lagi bacaannya. Misal ada orang 30 juz hafal Quran. Apakah kita katakan dia tidak pernah murojaah? Pasti dia murojaah terus. Kenapa? Takut hilang.
Nah dari situlah ketika dia muroja, walaupun dia hafal, belum tentu hatinya terus di puncak-puncak keimanan, tidak. Ada masa-masanya dia jatuh. Nah bagaimana untuk menahan, atau bagaimana caranya untuk hatinya, jiwanya tidak jatuh lagi, yaitu dengan mengulang bacaannya. Maka hatinya, jiwanya terus dicas dengan bacaan dia, hafalan dia ketika membaca ayat ini. Itu keimanan itu bertambah ketika kita membaca Al-Quran, apalagi mengulang-mengulangnya. Itulah hikmahnya kenapa orang ketika membaca Quran ada masa-masa lupanya, agar hati ini terus pada posisinya, tidak jatuh, tidak direnggut oleh syaitan. Kemudian yang ketiga tadi, yaitu banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pertama apa tadi? Sibukkan dengan kebaikan, banyak mempelajari ilmu, karena ilmulah yang akan menangkal syaitan. Kemudian yang ketiga, banyak-banyak berdoa, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah sebutkan dalam surat Al-Mu'minun ayat 97-98. Yang paling tengah agak pojok ke kanan ya. Nah, cek sendiri. Cetakannya beda-beda gimana terusnya? Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Allah perintahkan di situ. Katakanlah wahai Muhammad, Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin. Aku berlindung kepadamu ya Rabb, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari bisikan-bisikan syaitan. Wa a'udzubika Rabbi ayahdurun. Dan aku juga berlindung kepadamu ya Allah tatkala mereka mendekatiku. Jadi sebelum mendekati dia sudah minta sama Allah perlindungan, minta body protectornya lah istilahnya, biar tidak diserang oleh syaitan. Ketika syaitan masuk dekat, juga diperintahkan kita untuk berdoa. Ada dua kalimat doanya ya. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ay yahdurun. Surat Al-Mu'minun 97-98.